beberapa kaca yang pecah dan berserakan di lantai dan di mana-mana saja yang ada di ruangan itu. Welcome back to my YouTube channel Enrico Brian. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian sehat-sehat ya. Jadi pada video kali ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat menarik, bahkan sangat menyeramkan untuk kita bahas, yaitu sebuah hotel atau resort yang terbengkalai di Sulawesi Utara. Tapi sebelum kita masuk ke dalam video pembahasan, seperti biasanya jangan lupa untuk subscribe, jangan lupa nyalakan tombol notifikasi agar supaya ketika aku upload video baru, kalian menjadi orang yang pertama menonton video itu. Dan jangan lupa like, comment, dan share sebanyak-banyaknya. Oke, jadi bangunan terbengkalai kadang menyimpan keunikan dan segudang misteri yang ada di dalamnya. Apalagi jika bangunan itu atau hotel atau resort itu ditinggal begitu saja oleh penghuninya atau bekas dari pengelolanya, dan akhirnya bangunan itu bersatu dengan alam. Namun, kadang bangunan-bangunan yang terbengkalai itu menjadi spot yang paling disukai oleh beberapa orang yang kita sebut saja orang-orang yang seperti bekerja sebagai ghost hunter atau pemburu hantu untuk menjadikan tempat itu sebagai tempat bekerja mereka. Dan di bawah ini kita akan membahas tentang sebuah resort atau hotel yang paling menyeramkan atau terbengkalai yang ada di Sulawesi Utara. Dan cerita dari hotel ini aku baru tahu dari cerita dari temannya adik aku, karena mereka sudah pernah pergi ke sana dan menemukan ada beberapa hal-hal ganjil yang cukup mengganggu mereka pada saat itu. Dan jika teman-teman sudah penasaran, mari kita masuk ke dalam video pembahasannya. Nah, jadi hotel ini bernama Manado Beach Hotel atau dikenal dengan singkatan MBH. Nah, jadi hotel ini terletak di Jalan Tasikria, Trans Sulawesi di Desa Mokupa, dan ternyata hotel ini berjarak 1 jam berkendara dari pusat kota Manado. Manado Beach Hotel diresmikan mantan Presiden Soeharto pada tanggal 11 September tahun 1991, dan ternyata hotel ini yang pada saat itu merupakan hotel berbintang 4 pertama di Provinsi Sulawesi Utara. Tidak sedikit petinggi-petinggi negara yang pernah menginap di hotel yang terletak di bibir pantai yang indah di Desa Mokupa, Kecamatan Tombariri, Kabupaten Minahasa tersebut. Nah, menteri-menteri kabinet pada saat itu sering menginap di Manado Beach Hotel ini. Bahkan Megawati Soekarno Putri pada saat itu menjabat sebagai wakil presiden sampai menjadi Presiden Republik Indonesia pernah atau sering menginap di Manado Beach Hotel ini. Kenangan manis tentang hotel ini dikisahkan oleh seorang yang bernama Didit Satria Irawan yang pada saat itu dia bertindak sebagai koordinator manajemen Manado Beach Hotel. Dia juga mengatakan bahwa Manado Beach Hotel ini merupakan satu dari 10 mega proyek yang ada di Sulawesi Utara pada dekade tahun 1990-an itu, bersamaan dengan pembangunan pelabuhan peti kemas Bitung, pabrik gula Gorontalo, dan memang pada saat itu Gorontalo belum ada pemisahan dari Provinsi Sulawesi Utara, Rumah Sakit Umum Kando Malalayang, serta bandara yang akan dipindahkan di Tanah Wangko. Pasca diresmikan pada tanggal 11 September tahun 1991, hotel tersebut mengalami masa jaya hingga tahun 1999. Dan setelah itu, operasionalnya mulai terpuruk alias kolaps. Didit mengatakan pada awal masa hotel ini dibangun dengan biaya yang sangat besar sampai berbunyi puluhan miliar, mempekerjakan karyawan setidaknya ada 362 karyawan, dan pada saat krisisnya pada awal tahun 2000-an, pekerja yang tersisa di hotel itu sekitar ada 160 karyawan. Pada saat masa krisisnya, tingkat hunian hotel berbintang 4 menurun drastis, sehingga manajemen tidak bisa membayar tagihan listrik, gaji karyawan, dan lain-lain. Dan bahkan karyawan sempat 7 bulan tidak digaji. Nah, dari situlah karyawan langsung melakukan mogok kerja, demo, dan bahkan mereka mengeluarkan barang-barang dari kamar hotel, tapi tidak sampai menjualnya. 20 tahun kemudian, kondisi Manado Beach Hotel bisa dilukiskan dengan 3 kata, yaitu kusam, kumuh, dan juga angker. Kumuh dan kusam langsung terlihat dari halaman depan hotel yang penuh dengan rerumputan yang tidak terawat. Semua bagian hotel, mulai dari lobi hingga ke kamar hotel, terlihat sangat menyeramkan. Dan bahkan di lobi masih ada lampu hias yang terpasang, dan terdapat prasasti hotel yang diresmikan mantan Presiden Soeharto pada tanggal 11 bulan September tahun 1991. Kondisi lobi hotel terlihat sangat kusam, sangat kumuh, dan bahkan sangat kotor. Tidak jauh dari hotel, ternyata ada bangunan 5 lantai. Lantai 1 sampai lantai 4 terdiri dari kamar, dan lantai paling atas ternyata adalah ruang pertemuan. Seluruh bagian atap hotel mengalami kerusakan, dinding hotel berlumut, debu yang menempel di dinding, dan lantai keramik menambah kesan horor dalam hotel ini. Lorong di dalam hotel sangat gelap,
Di setiap kamar hotel tidak ada perabotan satupun, kecuali yang terlihat hanya cermin besar yang berukuran 1x2 meter yang menempel pada dinding kamar. Di salah satu ruangan yang terlihat seperti convention center ini, terlihat sangat menyeramkan dikarenakan banyak sekali debu-debu yang menempel di dinding, berlumut, dan bahkan banyak sekali kursi-kursi lipat yang sudah rusak dan dibiarkan begitu saja dan berserakan di mana-mana. Plafon dibiarkan terjatuh, aroma kelembapan atau pengap, dan hawa dingin menyelimuti ruangan tersebut. Ada beberapa kaca yang pecah dan berserakan di lantai dan di mana-mana saja yang ada di ruangan itu. Dan bahkan ada ruangan-ruangan yang masih terkunci, dan untuk mengakses ke sana harus menggunakan kunci. Dan ada ruangan-ruangan yang gelap, lorong-lorong yang sangat gelap gulita yang menambah kesan horor di hotel tersebut. Dan kita akan masuk ke dalam pengakuan-pengakuan saksi mata atau orang-orang yang pernah mendengarkan, mengalami suatu aktivitas paranormal dalam hotel tersebut. Dan untuk pengakuan yang pertama atau kesaksian yang pertama, tidak jauh-jauh warga setempat juga pernah mengatakan mereka sering mendengar ada suara aneh dari dalam hotel itu yang membuat mereka kadang ketakutan dan bahkan membuat bulu kuduk mereka merinding. Ada juga pengakuan dari mantan nelayan atau orang-orang yang sering memancing di kawasan pantai Manado Beach Hotel ini. Mereka mengatakan ketika mereka akan pulang, mereka seperti mendengar ada orang yang menangis dari dalam hotel yang sangat kuat, dan suara itu bahkan sangat mengerikan. Dan mereka mengatakan bahwa bangunan hotel itu ketika dipandang pada sore hari terlihat seperti rumah angker yang sudah ditinggalkan sangat lama. Dan ini adalah salah satu pengakuan atau kesaksian yang sangat menggempakan pada saat itu, dikarenakan warga-warga mengatakan pantai yang ada di Manado Beach Hotel ini tidak diperuntukkan untuk menjadikan tempat rekreasi bagi anak muda, orang tua, bahkan orang-orang yang ingin ke pantai itu. Nah, jadi dulu itu ada sekelompok anak muda yang ingin berkemah di pantai Manado Beach Hotel ini. Tetapi warga-warga setempat sudah memperingati jangan pernah menginap atau membuat tenda perkemahan yang ada di pantai Manado Beach Hotel ini. Tapi pemuda-pemuda itu atau sekelompok anak muda itu tidak menggubrisnya dan tidur di pantai itu. Dan pada keesokan harinya, si pemuda-pemuda ini mengatakan kepada warga mereka mengalami hal yang sangat menakutkan, hal yang berbau supranatural. Dikarenakan kenapa? Dikarenakan saat mereka tidur pada malam hari, mereka mendengarkan seperti ada suara orang mandi di pantai. Padahal pada saat itu hanya mereka saja yang menginap dan tidak mungkin ada orang yang mandi di pantai pada saat tengah malam. Dan tidak sampai di situ, mereka mendengar seperti ada suara jeritan-jeritan orang menangis dan bahkan seperti ada orang yang berteriak di dalam hotel menuju ke arah pantai. Nah, gimana guys menurut kalian? Aku saja kayak yang merinding. Apa kalian percaya dengan pengakuan orang-orang ini? Tapi jika mau dilihat dari bangunan hotel ini, memang hotel ini sudah sangat tua dan tidak menutup kemungkinan banyak sekali makhluk-makhluk astral atau makhluk-makhluk tak kasat mata yang mengganggu orang-orang ketika mereka merasa tempat mereka itu dikunjungi orang-orang yang tidak mereka inginkan. Gimana guys menurut kalian? Coba komen di bawah. Next. Oke, dan ini pengakuan yang terakhir, dan seperti yang sudah aku bilang di awal tadi, aku tahu hotel ini dikarenakan pengakuan dari teman adik saya. Nah, jadi teman adik saya ini mengatakan mereka bersama teman-teman akan pergi ke pantai Manado Beach Hotel itu untuk mandi pada sore hari. Nah, jadi temannya adik aku itu berinisial W, jadi kita sebut saja W. Jadi si W ini bersama teman-temannya akan melakukan rekreasi atau akan berenang di pantai yang ada di Manado Beach Hotel itu. Setelah mereka mandi, dan si W ini mengatakan kepada temannya, coba deh buat instastory pas ada sunset yang sangat keren. Dan memang pada waktu itu aku melihat, oh my god, ini sunsetnya sangat keren banget di Manado Beach Hotel itu. Dan setelah dia sementara melakukan gaya-gaya yang sangat indah, betapa terkejutnya dia setelah melihat storynya tersebut. Dia mendengarkan ada seperti suara anjing yang menangis kayak yang kalian bisa dengar di video ini. Itu sangat creepy banget, dan hanya mereka saja di pantai yang ada di Manado Beach itu. Apakah kalian percaya bahwa hotel ini sangat angker? Apakah kalian percaya bahwa suara-suara tersebut yang sudah kita dengar tadi itu berasal dari hotel itu? Coba komen di bawah. Nah, itulah kisah angker yang berasal dari resort atau hotel Manado Beach Hotel. Dan rumor yang beredar dari hotel itu memang sangat menyeramkan. Dan ketika aku polling di Instagram, banyak sekali teman-teman atau followers aku yang tahu tentang hotel ini. Dan jika teman-teman pernah ke Manado Beach Hotel dan merasakan hal-hal yang sangat menakutkan atau merasakan hal-hal yang di luar nalar manusia, hal-hal yang supranatural, boleh juga kalian komen di bawah. Dan jika teman-teman
mungkin memiliki pengalaman pribadi dengan hotel-hotel yang lain yang mungkin bukan Manado Beach Hotel, boleh komen di bawah agar supaya ketika aku tahu, siapa tahu aku bisa bikin videonya untuk aku bahas bersama-sama dengan kalian. Oke, kita sudah berada di ujung video. Terima kasih kalian sudah nonton videonya. Jika kalian suka silahkan di like. Mohon maaf jika salah-salah kata dari saya. Untuk kritik dan saran silahkan komen di bawah. Untuk ide-ide video selanjutnya silahkan di email di bawah ini atau yang ada di deskripsi box. Dan see you on the next video guys. Salam perdamaian. Dadah.